Shalom. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan kembali untuk IHMPT lagi nih teman-teman. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka dari KMM 10, Kupuji Kuasa Tuhanku. Masih tetap berdiri teman-teman, kita menyanyikan Mars Teruna. Oke teman-teman, masih tetap berdiri, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada minggu pagi yang cerah ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali Tuhan melalui live streaming. Kami akan melaksanakan IHMPT Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan pimpin ibadah kami melalui live streaming dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga firman yang boleh disampaikan melalui Kaica boleh tersampaikan dengan baik. Kiranya juga Engkau memberkati Kaica Tuhan yang akan membawakan firman-Mu untuk IHMPT hari Minggu ini Tuhan, minggu pagi yang penuh sukacita ini, agar kiranya apa yang firman yang disampaikan melalui Kaica dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Kita buka Mazmur berbalasan dari Mazmur 108 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita bacanya bergantian ya teman-teman. Kakak baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap, dan seterusnya. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwa. Bangunlah hai gembos dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengasihi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi.
Oke, kita merespon Mazmur berbalasan kita dan sekaligus untuk menyanyikan lagu sebelum khotbah. Kita buka KMM kita dari KMM 81, Alangkah Baik dan Indahnya. Baik, kita serahkan ke pelayan firman. Kak Ica. Boleh duduk kembali, Kavi. Oke, duduk teman-teman. Selamat pagi. Kita siapkan dulu bacaan firman Tuhan kita hari ini yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat, Imamat 8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Oke, saya ulangi. Imamat 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Kalau sudah dapat, kita satu dalam doa. Kami ucap syukur Bapa untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kalau Tuhan Yesus boleh pimpin kami, Tuhan Yesus boleh menyertai kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami akan merenungkan sebagian isi dari firman-Mu. Bapa, perlengkapi kami agar kami boleh mengerti, agar setiap firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, tutup bungkus hati kami pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu ini boleh menetap dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Imamat 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Kaica baca lumayan panjang ini ya. Oke, Kaica berdiri dulu untuk menghormati firman Tuhan, karena kalau baca firman itu harus berdiri sebenarnya. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di atas kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikanlah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu, serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan, serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu
jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubunyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikanlah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah, dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya perdamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu tidak dengan kulit. Daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darahnya selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemak, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis yang diletakkannya di atas segala lemak di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan kanan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, kepakaiannya dan juga kepada anak-anaknya, dan kepakaiannya anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun, pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Iya, mungkin adik teruna jarang sekali, sangat jarang mungkin untuk baca kitab Imamat ini. Kenapa Keica bilang jarang? Karena Keica sendiri pribadi sangat jarang untuk baca kitab Imamat. Apa sih yang mau diceritakan dari kitab Imamat ini? Kalau teman-teman lihat dari kitab Imamat pertama sampai habis, di situ menceritakan tentang pentabisan, tentang pengorbanan, tentang persembahan dan sebagainya. Kitab Imamat ini kenapa ditulis? Kitab Imamat sebenarnya ditulis untuk memberikan dasar bagi orang Israel untuk mengerti beberapa hal. Pertama, mereka adalah orang berdosa. Dosa itu butuh pengorbanan. Dosa itu butuh pendamaian. Maka dari itu, kitab
imamat ini ditulis sebagai pengingat untuk mereka bahwa mereka adalah orang berdosa. Coba buka Ibrani 10 ayat yang pertama. Ibrani 10 ayat pertama. Saya akan bacakan buat kita Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kita ulangi ayat ini. Kita baca pelan-pelan supaya rekan-rekan Teruna mengerti. Di dalam hukum Taurat, jadi hukum Taurat itu apa? Hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi, sebenarnya kitab Imamat ini mau mengajarkan tentang tata cara peribadahan mereka. Mau mengajarkan bahwa kalau misalnya mereka berbuat salah, mereka harus menyembelih anak domba. Mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Mereka harus membawa minyak urapan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mensucikan mereka kembali, untuk melayakkan mereka kembali, untuk supaya mereka menyembah Allah mereka. Nah, jadi sebenarnya kitab Imamat ini banyak mengajarkan tentang tata cara ibadah zaman Perjanjian Lama. Kalau teman-teman lihat di sini, apa aja sih yang di kitab Imamat ini yang layak untuk dipersembahkan? Selalu ada hubungannya dengan anak domba, selalu ada hubungannya dengan darah. Kalau kita mau berbicara tentang penghapusan dosa, kitab Imamat ini kan sini dibilang di Imamat pertama, kedua sampai dan seterusnya ada korban penebusan salah, ada korban bakaran, korban sajian, korban penghapusan dosa, korban keselamatan. Ini merupakan bagian dari 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa dan Musa supaya bangsa Israel untuk mematuhi itu. Tapi sayangnya nggak ada satupun dari bangsa Israel yang mampu untuk menjalankan 10 hukum Taurat ini. Maka dari itu Ibrani yang tadi kita baca mau menjelaskan bahwa nggak ada seorang pun yang bisa untuk melakukan 10 hukum Taurat itu, termasuk perintah-perintah yang Tuhan kasih untuk mereka. Oleh karena itu kitab Imamat ini ditulis sebagai penuntun bagi bangsa Israel untuk mereka nggak keluar dari perintah Tuhan. Ada tata cara ibadah. Kalau misalnya mereka berbuat dosa, mereka harus menyembelih anak domba. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pentabisan Harun, Keca mau jelasin sedikit. Kenapa sih kok kalau di agama Kristen selalu identik korban penghapusan dosa itu selalu harus dengan darah. Kenapa dengan darah? Kenapa? Karena kita sempat sharing sama teman-teman di kampus, teman-teman main di tempat kerja juga. Maksudnya di luar dari umat Nasrani ya. Kita tanya ke mereka, kira-kira nyawa itu ada di mana sih? Hampir semua mereka nggak bisa menjawab. Ada yang bilang nyawa ada di otak, nyawa di jantung dan sebagainya. Tapi bersyukur kita sebagai umat Nasrani kita diajarkan bahwa ternyata kita mengetahui letak nyawa itu ada di mana. Maka dari itu selalu erat kaitannya korban penghapusan dosa dengan yang namanya darah. Darah itu nyawa itu ada di darah. Buka biar lebih jelas lagi, buka di Imamat 17 ayat 11. Takutnya ada berpikir kita so tahu nih kayak dokter aja gitu kan. Emang nyawa itu ada di darah ya? Buka Imamat 17 ayat yang ke-11.
Kita akan bacakan buat kita semua. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Semua makhluk hidup yang bernyawa, kalau kekurangan darah pasti tit. Tahu tit kan ya? Tit gitu. Metong. Koit is dead. Pasti meninggal, pasti mati. Jadi kesimpulannya nyawa itu ada di dalam darah. Nah, kenapa kok harus pembacaan kita hari ini Imam Ahmad selalu bercerita tentang korban penghapusan dosa itu identik dengan darah. Sebenarnya kalau kita mau tarik benang lurusnya, kitab Imam Ahmad ini hanya bayang-bayang dari dari datangnya Sang Juru Selamat yang abadi. Di sini dibilang Harun dan anaknya, kalau misalnya mereka mau ditabiskan, mereka mau dikuduskan, Harun dan anaknya harus menyembelih anak domba, terus darahnya dibubuhkan ke bait suci, darahnya ditaruh di kuping kanan dan sebagainya. Anak domba, otomatis domba yang dipersembahkan itu harus tidak bercacat celah, artinya harus sempurna, artinya orang yang sedikit pun harus nggak ada gitu loh. Lalu anak domba itu disembelih dan darahnya diurapi ke mereka untuk menguduskan mereka agar mereka layak menjadi pelayan Tuhan. Oke, di sini berbicara tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke dalam berjalan dari tanah Mesir berjalan ke tanah Kanaan. Pastinya banyak rintangan, pastinya banyak masalah. Tapi karena kasih setia penyertaan Tuhan tetap menyertai mereka. Sekalipun kita sama-sama tahu mereka bangsa yang tegar tengkuk, mereka bangsa yang kepala batu. Musa peringatkan, akhirnya mereka buat dosa lagi. Akhirnya Tuhan Allah berfirman kepada Musa, kayaknya kalau pakai bahasa gaul ya, kayaknya kita harus butuh imam deh. Imam itu apa sih? Imam itu kalau sekarang kayak pendeta ya. Tapi di sini Tuhan atas perantaran Nabi Musa mau menunjuk satu orang, yaitu Harun dan anak-anaknya. Harun ditunjuk untuk menjadi imam besar. Kayaknya sempat bingung nih pas baca di sini di ayat yang ke-7. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya. Berarti zaman dulu ada kemeja ya, keren juga. Diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod. Kita cari-cari tahu nih di Google gitu kan, baju efod itu apa ya? Ternyata baju efod itu merupakan baju imam besar. Terus coba deh jalan-jalan ke Museum Alkitab, Lembaga Kitab Indonesia. Di situ ada baju efod, baju imam besar, lengkap dengan atribut-atributnya. Next mungkin nanti kita turunnya bisa jalan-jalan ke sana untuk studi tour gitu ya, belajar tentang isi dari firman Tuhan. Jadi baju efod itu baju yang memang dirancang khusus, sangat-sangat khusus. Nggak sembarangan. Mungkin kalau zaman sekarang pakai bahan-bahan yang luar biasa bagusnya. Di atas kepalanya ada emas, kanan kirinya ada emas. Pokoknya baju itu berselimutkan dengan emas. Lalu di ayat yang ke-8, dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Coba cari-cari lagi nih, Urim Tumim apa lagi nih gitu. Ternyata Umim dan Tumim ini batu, bentuknya bulat, batu, di kedua sisinya ada berwarna putih dan hitam. Jadi taruh jadi baju efod itu dia ada kantongnya gitu. Batunya itu taruh di kantong baju efodnya itu, berwarna hitam dan putih di kedua sisinya. Coba cari tahu nih fungsinya buat apa sih kok batu itu di kedua sisinya ada warna putih dan hitam. Ternyata Harun dikhususkan oleh Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel sebagai imam. Jadi pada saat bangsa Israel melakukan kesalahan, Harun bertanya sama Tuhan,
Tuhan misalnya aduh si Ajul nih ngelakuin kesalahan nih, nyolong kambing tetangganya, dimaafin kayak Tuhan. Harun meminta jawaban sama Tuhan dengan cara menggunakan batu itu, batu Tumim dan Urim ini. Jadi batu itu kan ada kedua sisi ya, putih sama hitam. Dilempar batu itu, kalau batunya itu jatuh ke tanah putih dua-duanya, berarti Tuhan memaafkan dia. Tapi kalau batu jatuhnya hitam dua-duanya, kedua sisinya hitam-hitam gitu, berarti Tuhan gak memaafkan dia. Lalu apa jadinya kalau batunya sebelah hitam, sebelah putih? Jawabannya adalah tunggu dulu. Berarti ya tunggu dulu. Tuhan pasti punya jawaban yang lain gitu. Itu gunanya batunya itu. Di sini diceritakan di ayatnya yang ayatnya ke-12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Kita mikir lagi, minyak urapan. Kalau zaman sekarang kan minyak urapan dipakai untuk pengobatan gitu ya. Mungkin kalau di doktrin di GPIB tidak diajarkan seperti itu. Kita hanya cukup berdoa, tupang tangan dengan iman pasti sembuh. Tapi kalau di doktrin-doktrin lain mungkin menggunakan seperti itu. Dan ternyata di sini minyak urapan yang dimaksud bukan untuk itu. Minyak urapan ini adalah minyak yang dikhususkan untuk mengurapi orang atau mengurapi seseorang yang Tuhan utus, seseorang yang Tuhan pilih. Kita berbicara tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka seringkali melakukan banyak kesalahan. Lalu Tuhan Allah mengutus Musa untuk menunjuk Harun menjadi imam besar, agar setiap firman yang terdapat di kitab imamat ini menjadi pegangan untuk bangsa Israel tidak menyembah Baal, untuk bangsa Israel tidak keluar dari koridor perintah Tuhan. Banyak sekali cerita-cerita pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sampai masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka banyak melakukan kesalahan. Nggak sedikit lah mereka banyak melakukan kesalahan, sehingga setiap tahunnya sampai keturunan bangsa Israel pada saat mereka pertama keluar dari tanah Mesir sampai mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, banyak sekali keturunan itu yang sudah meninggal, dan mereka akhirnya mereka harus melakukan pentabisan dengan cara menyembelih. Nah, kita mau kasih tahu satu hal, kitab imamat ini ada hubungan sangat erat dengan kedatangan Tuhan Yesus, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau di sini diceritakan untuk menghapus dosa harus menyembelih dan darahnya dicurahkan. Menyembelih apa sih? Menyembelih anak domba. Anak domba yang tidak bercacat celah. Di kitab Yohanes 1 ayat 29, pada saat Tuhan Yesus berjalan menuju ke Sungai Yordan, apa yang Yohanes Pembaptis katakan di situ? Yohanes Pembaptis katakan, lihat anak domba manusia yang akan menghapus dosa manusia. Jadi kitab imamat ini merupakan bayangan akan kalau nantinya akan datang seorang anak domba yang asli ya, bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng, yang akan menyelamatkan umat manusia. Anak domba itu adalah Yesus sendiri. Dia diibaratkan sebagai anak domba. Kenapa? Karena darahnya akan dicurahkan untuk korban penghapusan dosa. Lalu untuk kehidupan kita sekarang ini, setelah kita ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, kita sudah dikuduskan, bukan hanya ke Ica atau ke Alfi atau ke kakak yang lain. Kita semua bahkan ada di keturunan sekalipun sudah dikuduskan oleh Tuhan Allah di atas kayu salib untuk dilayakkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dilayakkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, kalau untuk kita berbicara tentang masalah pelayan Tuhan, bukan hanya seperti Kak Ica atau Kak Alfi atau kakak yang lain kita mimpin teruna, bawa khotbah apa segala macam, tapi lebih kepada sikap kita sehari-hari. Ada di teruna juga secara langsung sudah dikuduskan untuk boleh melayani di rumah. Dalam artian melayani itu bukan Pak kumpul Pak,
kumpul mah saya baca Alkitab dulu nih, khotbahin orang tuanya, nggak seperti itu juga ya. Diomelin. Tapi ya ada diomelin gitu ya. Tapi lebih kepada sikap, lebih kepada tutur kata, lebih kepada tindakan. Pengabdian kita kepada orang tua, kita dari Turna harus lebih berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Orang tua adalah wakil Tuhan. Jadi kalau kita menghormati orang tua, secara tidak langsung kita juga menghormati Tuhan sendiri. Oke? Demikian jawab pembaca firman Tuhan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan tulis komentar. Ada di bawah kolom komentar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke teman-teman. Tuh teman-teman ya, jadi nggak harus berkhotbah seperti Kak Ica sekarang. Dengan sikap, tindakan, dan tutur kata teman-teman itu sudah mencerminkan satu hal atau satu perbuatan untuk melayani Tuhan. Jadi nggak harus khotbah teman-teman. Ingat, jangan malahin khotbahin orang tua kalian, diomelin yang ada. Mari kita sekarang kita lanjut ibadah kita teman-teman. Untuk meresponi firman Tuhan tadi, kita menyanyikan dari KMM 86. Apa kita akan berhimpun? Teman-teman buka KMM 86. Masuk ke doa syafaat teman-teman. Untuk gereja dan pelayanan, Kak Felix yang akan membawakan. Terus untuk bangsa dan negara, kesediaannya untuk Kak Ana membawakan. Terus untuk orang sakit yang menderita, Kak Valen. Dan untuk persekutuan teruna Kaica. Halo, aku ikut gabung dulu ya teman-teman. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga Tuhan, kami berkumpul Tuhan hari ini Tuhan untuk memuji mulakan nama Tuhan yang besar Tuhan. Tuhan sekarang kami berdoa untuk gereja dan pelayan kami Tuhan, kiranya kamu berkati Tuhan setiap para jemaatnya Tuhan yang memimpinnya juga Tuhan, supaya Tuhan mereka semua Tuhan dapat selalu memuji mulakan nama Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Tuhan bagi orang-orang yang belum bisa untuk mengikuti ibadah Tuhan, tadi karena kendala internet atau yang lain-lain Tuhan, kiranya kamu berkati mereka Tuhan supaya mereka selalu terberkati Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu yang beribadah dari rumah, kiranya Tuhan mau memberkati kami Tuhan pada rangkaian doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memberkati pemimpin negara kami Indonesia. Tuhan mau pimpin Pak Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus ke arah yang lebih baik lagi Tuhan, ke arah yang lebih maju lagi Tuhan. Dan juga Tuhan, wabah yang sedang kami alami, kami mau berdoa Tuhan, kami rindu untuk beraktivitas seperti biasanya, seperti layaknya normal Tuhan, tapi semua terbatas Tuhan karena ada pandemi ini. Tuhan mau pulihkan segera Tuhan semua bangsa, seluruh bangsa yang terkena dampak dari pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan juga mau berkati perekonomian Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan, perekonomian Indonesia yang kami dengar
semakin turun Tuhan, tapi Tuhan mau berkati Tuhan, kiranya Tuhan mau memulihkan bangsa ini Tuhan, sehingga perekonomian kami semakin baik lagi Tuhan Yesus, semakin beranjak naik lagi Tuhan, dan berjalan seperti normal Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa negara kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk orang sakit Tuhan, semoga Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan, entah dari obat-obatannya, semoga Tuhan pulihkan mereka agar mereka jauh dari sakitnya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga para dokter yang melayani orang sakit Tuhan, semoga Tuhan berkati mereka bisa menyembuhkan orang-orang itu dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam rangkaian doa syafaat ini Bapak, kami bersatu hati menaikkan doa syukur untuk Tuhan Teruna GBB Tugu. Tuhan, Yesus berkati setiap anggota didik Teruna kami, jemaat GBB Tugu. Berkati mereka di dalam studi mereka, berkati mereka di dalam rumah tangga mereka, berkati mereka di dalam pergaulan mereka dimanapun mereka berada. Kalaupun saat ini ada yang terbaring lemah karena sakit, Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan, sembuhkan mereka agar mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap program yang telah berjalan, untuk setiap program yang belum berjalan, untuk program yang telah disusun. Tuhan Yesus berkati agar melalui setiap program-program Teruna ini, adik Teruna, anggota-anggota Teruna yang lain boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap permasalahan yang ada. Tuhan berkati badan pengurus, kakak layan, baik yang bekerja maupun yang kuliah. Tuhan Yesus berkati agar dimanapun mereka juga boleh berada, Tuhan Yesus boleh jaga, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami minta Bapa terkait untuk Persatuan Teruna. Sudah hampir 6 bulan lebih kami beribadah, kami tidak bertemu satu dengan yang lainnya, banyak kendala dalam kami untuk beribadah. Kami percaya Bapa, kalau kami boleh tetap setia melayani Tuhan, dan juga boleh adik Teruna boleh tetap setia mengikuti setiap ibadah hari Minggu Persatuan Teruna. Tuhan Yesus berkati kami semua agar setiap permasalahan yang boleh terjadi di PKK Teruna GBB Tugu ini boleh Tuhan berikan jalan keluar untuk kami semua. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk badan pengurus yang sudah terbentuk walaupun belum diteguhkan. Kami percaya Bapak, siapapun yang menduduki badan kepengurusan, Tuhan telah memilih mereka, Tuhan telah menguduskan mereka untuk mereka boleh sama-sama mengambil bagian dalam tugas karya pekerjaan Tuhan. Berkati kami, walaupun ada yang masih baru, Tuhan berkati, lengkapi kami agar kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami, kalaupun kami masih sama-sama boleh egois. Tuhan, kami manusia biasa, tegur kami Bapa agar kami boleh semakin Tuhan layakkan untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Banyak sekali yang kami minta Bapak, tapi kami percaya Tuhan Yesus bernaung dalam hati kami yang paling dalam, sehingga sekecil apapun itu Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya, ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih Kana untuk doanya. Terus kita
lanjut untuk pengutusan. Sebelum pengutusan, kakak mau ada sedikit wartanya adalah untuk persembahan kita nggak ada teman-teman. Persembahan itu teman-teman silakan gabung dengan persembahan ibadah hari Minggu berbarengan dengan kedua orang tua teman-teman. Terus yang terpenting adalah kakak mau ingatkan bahwa corona itu ada ya teman-teman. Jadi jangan pikir nggak ada. Jadi untuk teman-teman yang mau keluar, mau yang bepergian, mau yang jalan-jalan, liburan, boleh-boleh aja, sah-sah aja, asalkan teman-teman tetap menerapkan 3M. 3M apa Kak Felix? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua adalah menggunakan masker, memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Teman-teman tetap lakukan protokol kesehatan dengan ketat, karena yang udah-udah kayak kakak juga punya satu temen kuliah dulu pernah sekarang kena COVID dan dia harus diisolasi, dan itu nggak enak banget. Teman-teman harus terjauhkan dari keluarga, dari teman-teman kalian juga, yang tetap teman-teman yang di rumah maupun yang di sekolah, ya meskipun nggak sekolah dulu sekarang. Tapi kalau kalian sudah terkena satu virus ini, kalian akan ya bisa merasakan bahwa dunia kayak seakan hancur. Tapi memang virus ini bisa disembuhkan teman-teman. Tapi jangan sampai kena ya. Tetap lakukan protokol kesehatan dengan ketat dengan 3M tersebut. Oke teman-teman, kita sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita di minggu pagi yang indah ini. Mari kita untuk menyanyikan KMM 97 di jalan hidup yang lebar sempit. Kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan untuk ibadah kita. Pada mulanya kami bersyukur Bapa untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus boleh pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan berkati kami, lindungi kami agar kami boleh Tuhan pertemukan kembali dengan ibadah Minggu Persaudaraan Teruna di minggu depan. Tuhan tutup bungkus kami, ampuni kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, apapun yang mereka boleh lakukan. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus berkati adik Teruna ataupun orang tua dari mereka yang mungkin saat ini terbaring lemah karena sakit ataupun mereka punya pergumulan hidup. Tuhan Yesus berkati mereka, tutup bungkus mereka agar mereka boleh mendapatkan sukacita, mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh kedamaian. Tuhan berkati kami yang saat ini boleh hadir di tempat ini untuk kami boleh melayani Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati apapun yang boleh kami lakukan, sehingga semua itu boleh kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih khusus Bapak,
Kuatkan hati kami Bapa untuk kami boleh menjalani hari-hari yang semakin sulit ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, tangan penyertaan kasih setia Tuhan boleh menaungi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, kekuatan yang asal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa kami percaya saat ini berkat-Mu boleh tercurah atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, boleh tercurah untuk kehidupan orang tua kami, boleh tercurah untuk kehidupan saudara-saudara dimanapun kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka boleh berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam sehat.